Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tikip Islam Sabiral Muhtadin. Ya, tentunya banyak informasi yang kita sharing di sini. Pastinya bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat orang tua, para pendidik dan lain sebagainya. Oke, tema hari ini sangatlah menarik, yaitu tentang pendidikan anak usia dini. Pastinya ini bukanlah hal yang baru, tapi pastinya ini adalah lebih menarik. Nah, langsung saja kita sambut beliau, Ibu Salasiah MPD. Assalamualaikum semuanya. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. juga ya. Ibu, ya. Tema hari ini adalah pendidikan anak usia dini. Ya. Tentunya sangat menarik ya Bu ya. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin banyak sekali bertanya dengan Ibu. Apa sih Bu, pendidikan anak usia dini itu apa Bu? Oh ya, sangat menyenangkan ketika kita bicara tentang pendidikan anak usia dini ya Bu Ana ya. Masa usia dini itu adalah merupakan masa yang paling menyenangkan ya. Dan masa terpenting sebenarnya dalam sebuah fase perkembangan anak ya. Kita bisa katakan bahwa pendidikan anak usia dini itu merupakan pondasi dasarnya Bu Ana bagi perkembangan anak selanjutnya ya. Jadi seperti membangun sebuah rumah ya Bu Ana, rumah itu kan memiliki pondasi. Nah, kuat dan tidak kuatnya atau kokoh dan tidak kokohnya sebuah rumah yang dibangun itu tergantung pondasinya. Benar. Ketika pondasi itu dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas, ya berkualitas baik, kemudian bahan-bahan pilihan, ya, maka bangunan yang di atasnya, yang dia sangga itu akan kokoh dan akan kuat berdiri lama. Nah, namun sebaliknya ketika sebuah bangunan itu dibangun ya dari bahan-bahan yang tidak berkualitas ya, yang tidak pilihan, yang asal-asalan, mungkin kita bisa lihat apa yang akan terjadi dengan bangunan itu. Pasti yang terjadi hancur ya Bu Ana, roboh ya. Nah, itu kita tidak harapkan. Nah, jadi sama halnya ketika kita dalam pendidikan ya, pendidikan anak usia dini itu fondasi awalnya. Jadi karena itu merupakan sebuah pondasi, sangat penting kita memberikan semua yang berkualitas di dalam pendidikan anak usia dini. Benar. Iya. Apakah itu dari segi program pembelajaran yang sangat berkualitas, kemudian guru-guru yang berkualitas, kemudian sarana prasarana yang berkualitas. Dengan semua yang berkualitas ini, kita berharap bahwa pendidikan yang kita berikan sejak usia dini ini akan menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Nah, siswa-siswa yang berkualitas ini merupakan aset kita yang kita berharap dengan mereka berkualitas juga akan bisa membangun bangsa dan negara kita menjadi hebat. Kita berharap seperti itu Bu Ana. Jadi dalam hal ini ya, pendidikan ini betul-betul sangat penting kita haruskan berikan dengan yang terbaik ya Bu Ana. Nah, dalam mendukung ini ada 3 komponen ya yang harus sangat berperan dalam pendidikan anak usia dini. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Nah, ya, Tri Pusat Pendidikan ini adalah 3 komponen yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini adalah lingkungan yang terpenting yang harus sangat mendukung dalam pendidikan anak usia dini ya. Mereka, kita bisa katakan bahwa mereka guru utama dan terutama bagi anak. Kenapa? Karena di dalam lingkungan keluarga lah anak itu berada lebih banyak waktunya dibanding ketika mereka berada di sekolah ya Bu Ana ya. Mungkin Bu Ana sering pernah lihat ke sekolah PAUD, kira-kira berapa jam aja kan Bu Ana di PAUD anak itu sekolah? Iya, benar. Pernah sih Bu, kebetulan di PAUD Sabiral Muhtadin itu pernah sekali berkunjung di situ. Nah, ya, ada yang menyelenggarakannya dari jam 8 sampai jam 11, ada dari jam 8 sampai jam 12. Kalau di PAUD Sabiral Muhtadin itu sampai jam 1 ya Bu Ana kemarin lihat. Nah, benar. Itu. Nah, sisanya mereka berada paling banyak itu ada di rumah. Nah, di lingkungan keluarga. Oleh karena itu maka lingkungan keluarga itu harus juga memberikan
sesuatu yang pendidikan yang baik buat mereka ya, pendidikan yang baik, yang berkarakter, yang berkualitas, sehingga itu mendukung perkembangan mereka akan berkembang dengan sangat baik. Kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian lingkungan yang kedua juga yang sangat berpengaruh pada pendidikan anak usia dini ya, bahkan pendidikan selanjutnya juga adalah sekolah. Nah, lingkungan sekolah ya, di mana di dalam lingkungan sekolah ini kita berharap juga anak mendapatkan pengetahuan, pendidikan, pengasuhan yang terbaik, yang berkualitas ya. Oleh karena itu maka harus didukung oleh program-program sekolah itu membuat program-program yang berkualitas, bermutu tinggi. Nah, bagaimana itu dibuat? Berarti sekolah itu harus selalu meningkatkan kemampuannya, meningkatkan mutunya dengan cara apa? Apakah mereka membuat semacam diklat atau pelatihan untuk para gurunya ya, Bu Ana, atau memagangkan gurunya ke sekolah-sekolah yang maju, yang mereka bisa menggali pengetahuan yang banyak tentang pendidikan PAUD ya. Kemudian juga menyediakan sarana prasarana yang seperti media pembelajaran yang bermutu juga, yang berkualitas. Nah, dengan dukungan seperti itu kita berharap lingkungan sekolah ini bisa memberikan banyak pengetahuan dan keterampilan, kemampuan yang harus dimiliki anak sejak usia dini. Nah, kemudian lingkungan yang ketiga juga yang sangat berpengaruh pada pendidikan anak adalah lingkungan di masyarakat. Nah, ya, jadi lingkungan masyarakat itu diharapkan adalah lingkungan yang ramah anak. Nah, kita berharap seperti itu ya. Kita berharap bahwa lingkungan yang ada di sekitar anak memberikan banyak pengaruh-pengaruh positif pada anak. Ya, pengaruh positif, kemudian banyak edukasi yang didapat anak di sekitar lingkungan masyarakatnya. Misalkan di lingkungan masyarakat itu disediakan taman baca untuk anak, ya, kemudian taman edukasi atau taman bermain. Nah, di situ anak akan bisa segala aktivitasnya bisa dilakukan dengan banyak di situ. Nah, seperti yang kita pahami bersama ya, anak-anak itu ya Bu Ana, mereka itu punya tenaga yang banyak ya, karena tenaga banyak yang kuat ya, sehingga memerlukan banyak aktivitas yang sehingga dengan aktivitas itu mereka bisa tersalur energinya itu. Nah, kalau sekarang banyak kita lihat mungkin sangat cukup memprihatinkan ya Bu Ana, kita lihat di banyak anak yang lebih suka pegang HP-nya, bermain gadgetnya. Iya, Bu. Nah, banyak sekali. Itu yang sangat apalagi situasi yang seperti ini ya, yang di rumah hampir 24 jam mereka di rumah, dan itu harus dipantau betul-betul gitu ya. Nah, itu kondisi seperti itu ya mungkin banyak dampak buruknya ya Bu Ana. Di antaranya kalau anak-anak itu lebih suka pegang HP ketimbang bermain ya, anak itu jadi pasif ya, dia sering sendiri, bahkan tidak bersosial dengan orang lain. Nah, jadi kemampuan motoriknya untuk bergerak itu tidak tersalur, kemudian akhirnya motoriknya juga mungkin agak sedikit lemah akhirnya kalau tidak banyak terlatih. Kemudian dia tidak berteman dengan orang lain, asik dengan HP-nya ya. Nah, itu juga salah satu yang harusnya anak sejak usia dini itu kan dia banyak bersosial. Itu kemampuannya harus terbangun juga di perkembangan anak usia dini, itu salah satunya. Nah, jadi dengan masyarakat di lingkungan masyarakat itu disediakan alat-alat bermain edukatif ya, mungkin taman bermain edukatif yang disiapkan, kemudian ada taman baca, itu suatu yang positif ya, yang membuat anak banyak beraktivitas akhirnya daripada ketimbang mereka memegang HP-nya itu. Nah, jadi 3 lingkungan tadi ya, keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat, ini 3 komponen ini mendukung bagaimana dalam pendidikan dan pengasuhan yang benar dilakukan sejak usia dini. Insya Allah dengan hal ini kita akan bisa membangun negara dan bangsa kita menuju kepada kemajuan dan kejayaan. Insya Allah seperti itu Bu Ana. Berarti ini perlu juga orang tua untuk memperhatikan anak di rumah gitu ya Bu ya. Masalah HP atau bagaimana itu cara penggunaannya. Nah, sekarang ada satu Bu yang ingin saya tanyakan, dan itu adalah tentang sosialisasi. Nah, ini ada sebagian orang tua mungkin mereka belum memahami tentang apa sih pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga mereka lebih memilih untuk memasukkan anak itu ke jenjang sekolah dasar langsung. Nah, jadi mungkin di sini ada bagaimana sih caranya mensosialisasikan kepada orang tua itu. Nah,
mengenalkan tentang pendidikan anak usia dini itu, Bu. Iya, nah, seperti kita uraikan di awal tadi ya Bu, Iya, betapa pentingnya anak itu memasuki pendidikan anak usia dini dulu, karena itu bagian dari persiapan mereka ya untuk menuju ke jenjang pendidikan berikutnya untuk bisa melaksanakan kegiatan kegiatan pembelajarannya dengan lebih baik, yaitu disiapkannya di usia dini, di pendidikan anak usia dini. Namun yang terjadi ya Bu Ana, kadang karena belum memahaminya orang tua ya, bukan mereka tidak mengerti, belum mengertinya ya, belum pahamnya mereka tentang pentingnya pendidikan anak usia dini itu, maka mereka langsung ya tidak melalui jenjang PAUD langsung ke sekolah dasar. Nah, jadi untuk hal ini berarti kita perlu bantuan dari beberapa pihak ya yang berwenang untuk dalam hal ini mensosialisasikannya ya, memberikan pengetahuan kepada para orang tua itu, mulai melalui program parenting misalkannya Bu Ana yang diadakan di beberapa daerah, mungkin di sana orang tua diberikan pengetahuan ya bagaimana sih perkembangannya anak usia dini. Nah, itu mungkin diawali dulu dari mereka harus paham dulu siapa sih anak usia dini itu. Nah, kemudian bagaimana sih mereka berkembangnya, kemudian apa sih yang mereka perlukan di usianya. Nah, ketika itu dipahami oleh para orang tua, maka pengetahuan yang mereka pahami ini, yang mereka tahu ini akan membuat mereka paham dan akhirnya mereka masukkan ke jenjang PAUD dulu. Oh, ternyata PAUD itu penting, perlu untuk persiapan mereka untuk menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, jadi itu kira-kira yang pasti kita lakukan untuk memberikan pemahaman dulu kepada para orang tua tentang pendidikan, pentingnya pendidikan anak usia dini ini. Ya, sangat menarik sekali ya Bu ya. Ibu, saya tahu Ibu adalah seorang dosen ya Bu ya, seorang dosen di kampus TIKIP Islam Sabiral Muhtadin. Ya, khususnya di prodi yang di prodi PAUD. Iya, Bu. Ya. Nah, pastinya ada pengalaman dong Bu, bagaimana mengajar mahasiswa gitu, atau mungkin sebelum Ibu menjadi dosen, apa pernah mengajar di lain Bu? Oh iya, ya alhamdulillah senang sekali Bu. Seperti apapun profesi kita ya, menjadi profesi, apakah kita sebagai guru ataukah kita sebagai dosen, itu semua kita lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan bahagia. Insya Allah apapun yang kita profesi sebagai apapun itu kita bisa jalani dengan nyaman dan bisa menghasilkan insya Allah yang terbaik. Nah, dan sangat menyenangkan sekali Bu Ana berada di lingkungan anak usia dini. Saya senang sekali ya, saya senang sekali berada di lingkungan anak usia dini. Sebelum saya menjadi dosen Bu Ana, saya dulu pernah ngajar dulu di PAUD Terpadu Islam Sabiral Muhtadin. Ya. Berapa tahun itu Bu? Oh ya, kalau tidak salah kurang lebih 27 tahun Bu Ana. 27 tahun itu merupakan yang tidak sangat singkat ya Bu ya. Pasti banyak sekali pengalaman yang Ibu dapatkan di situ. Iya, alhamdulillah banyak sekali Bu Ana pengalaman yang saya dapat di dalam lingkungan pendidikan usia dini ini. Saya bisa katakan bahwa mereka anak-anak kecil yang saya ajari, yang saya bersama saya sejak di PAUD itu merupakan gurunya saya. Ya, ya saya menganggap mereka adalah guru-guru saya, guru-guru terbaik buat saya. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan guru, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, itu merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Ya, Bu Ana. Nah, kita mungkin bisa baca beberapa pengertian tentang pendidikan anak usia dini, tapi secara mendalamnya kita akan ketemu bagaimana sih anak usia dini itu ketika kita mengajar bersama, ketika berada bersama mereka. Jadi bagaimana mereka berkata-kata, bagaimana mereka dengan segala macam tingkah lakunya, itu merupakan sebuah pembelajaran yang berharga buat kita, Bu Ana. Nah, jadi saya sangat berterima kasih ya pada anak-anak murid saya ya yang sudah memberikan banyak pengetahuan kepada saya bagaimana sih pendidikan anak usia dini itu yang betul-betul sangat memegang peranan penting dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, jadi memang harus kita berikan dengan yang terbaik ya dalam pendidikan mereka. Nah, dan apa saja yang saya sudah terima ya ketika saya mengajar di PAUD, ini akan saya coba berikan lagi kepada para mahasiswa. Nah,
Iya. Menarik sekali tuh, Bu. Iya, jadi pengalaman-pengalaman saya ketika bersama guru-guru kecil saya di PAUD itu akan saya coba berikan lagi kepada para mahasiswa untuk mereka memperdalam bagaimana sih pendidikan anak usia dini itu. Nah, jadi di dalam perkuliahan kita ya, di dalam kegiatan perkuliahan kita mengkajinya dengan berbagai macam buku ya, berbagai macam literatur. Nah, dan apa yang dikaji di perkuliahan kita itu akan kita perdalam lagi, Bu Ana. Nah, memperdalamnya dengan cara apa? Dengan melihat kondisi langsung ya. Bagaimana sih pembelajaran anak usia dini. Nah, contohnya misalkan Bu Ana, ketika kita ingin di kegiatan perkuliahan kita membahas tentang mata kuliahnya tentang perkembangan sosial anak usia dini misalkan ya. Nah, itu kita sudah bahas ya melalui buku, melalui berbagai macam literatur. Itu akan kita perkuat lagi dengan melihat langsung ya, kita observasi langsung ke sekolah PAUD. Nah, ya alhamdulillah ya. Yayasan kita ya, Yayasan Pendidikan Islam Sabilah Muhtadin ini memiliki sekolah PAUD, namanya PAUD Terpadu Islam Sabilah Muhtadin ya, tempat saya kerja dulu. Nah, alhamdulillah sudah memiliki banyak program yang baik yang kita berikan kepada anak-anak, dan alhamdulillah juga PAUD Terpadu Islam Sabilah Muhtadin ini Bu Ana sudah pernah menjadi PAUD percontohan ya, sudah menjadi PAUD percontohan, dan juga menjadi tempat bagi para guru ya, para guru untuk magang, observasi ya, belajar tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran anak usia dini itu. Nah, jadi lumayan banyak lah sudah Bu Ana para guru yang belajar di PAUD Terpadu Islam Sabilah Muhtadin. Nah, jadi itu salah satu yang akan membantu para mahasiswa untuk lebih memperkuat, lebih mendalami tentang pendidikan anak usia dini. Ya. Jadi mahasiswa bisa langsung belajar ke TK Sabilah. Iya. Nah, kemudian Bu Ana selain mahasiswa kita dilengkapi dengan kita berikan pengajaran ya, teori-teori pembelajaran tentang anak usia dini di perkuliahan, kita juga akan memberikan kepada para mahasiswa bagaimana sih caranya agar mereka itu bisa membuat riset-riset. Nah, jadi kenapa sih kita harus kita memberikan pada mahasiswa agar mahasiswa itu bisa melakukan riset? Nah, karena Bu Ana dengan riset-riset yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, kita berharap akan menemukan teori-teori baru, Bu Ana. Nah, ya kan Bu Ana, ilmu pengetahuan terus berkembang, terus maju. Nah, kita berharap dengan hasil riset yang dilakukan oleh para mahasiswa, ini hasilnya ini bisa bermanfaat bagi pendidikan anak usia dini ya. Apakah nanti mereka bisa menemukan teori-teori baru tentang pendidikan anak usia dini, atau strategi-strategi pembelajaran baru, atau mungkin media-media pembelajaran baru. Nah, ini kita berharap bisa membuat pendidikan anak usia dini itu menjadi lebih maju lagi. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya mahasiswa kita ini dilengkapi dengan pengetahuan bahwa mereka itu adalah unggul di bidang pengetahuan ya, dengan pengetahuan kajian-kajian teori yang kita berikan di perkuliahan, tapi juga mereka unggul di bidang risetnya. Benar. Itu seperti itu, Bu Ana. Dan dari tadi saya mendengar Ibu mengungkapkan tentang riset. Ya. Apakah ada keterkaitannya dengan misi dan visi Prodi BGM? Oh iya, memang betul Bu Ana. Ya. Saya jadi penasaran, kenapa terus dibahas dengan riset gitu? Iya. Ya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain ya, kita di Stikip kita ya alhamdulillah sangat peduli tentang pendidikan anak usia dini ya. Sekolah tinggi Stikip Islam Sabilah Muhtadin ini sangat peduli dengan pendidikan anak usia dini, sehingga ada prodi PAUD ya. Nah, di dalam prodi PAUD juga mahasiswanya kita bekali dengan kemampuan untuk bisa melakukan riset-riset. Nah, itu merupakan visi dan dari sekolah kita ya, di sekolah tinggi kita. Jadi visi kita adalah unggul ya, kemudian berkarakter dan berbasis riset. Nah, ya. Lengkap ya Bu ya, unggul, berkarakter dan berbasis riset. Iya, luar biasa. Itu visi kita. Jadi kita berharap lulusan kita nanti ya dari Stikip Islam Sabilah Muhtadin ini unggul. Mereka adalah orang-orang yang unggul di bidang apa sih? Terutama kalau untuk di bidang PAUD ya, misalkan ketika mereka nanti selepas dari Stikip Islam Sabilah Muhtadin ini menjadi guru, jadilah mereka guru yang unggul. Mereka unggul di bidang apa?
mereka bisa melakukan riset lagi, kemudian mereka unggul dalam membuat inovasi pembelajaran misalkan ya. Jadi kita dengan keunggulan yang mereka miliki ini diharapkan mereka ditempatkan di sekolah manapun bisa memberikan sesuatu yang bisa memberikan kemajuan pada pendidikan anak usia dini. Jadi dimanapun mereka ditempatkan sekolah. Kemudian misalkan mereka menjadi seorang kepala sekolah yang unggul. Mereka kepala sekolah yang unggul dalam melakukan memanage sekolahnya, ya, membuat program-program yang bermutu untuk sekolahnya. Sehingga dengan mereka memberikan sesuatu yang bermutu pada programnya, kemudian memanagenya dengan sangat baik, ini juga akan membuat kemajuan di dalam pendidikan anak usia dini itu, seperti itu Bu Ana. Ya, kemudian selain unggul juga berkarakter. Nah, jadi seperti apa itu Bu? Iya, berkarakter. Iya, berkarakter. Nah, kenapa kita ambil berkarakter? Karena ini seperti kita pahami bersama ya Bu Ana juga teman-teman semua ya. Anak usia dini itu mereka sangat meniru ya. Jadi bagaimana orang di sekitarnya, misalkan gurunya seperti apa. Nah, jadi karakter guru ini yang akan ditiru oleh muridnya. Jadi kita dalam setiap kegiatan perkuliahan yang kita berikan kepada para mahasiswa itu selalu kita bungkus dengan karakter. Belajar apapun, mengkaji materi apapun, kita akan selalu kaitkan dengan karakternya. Jadi dengan karakter yang kita berikan ini, kita berharap nanti para mahasiswa kita ini bisa menyampaikan memberikan contoh karakter baik ini kepada para anak didiknya nanti. Nah, seperti itu kita berharap semua semua anak di Indonesia ini nanti memiliki karakter yang baik, yang dengan karakter yang baik ini maka akan melahirkan suatu yang unggul, yang hebat nih, seperti itu Bu Ana. Jadi tidak hanya cerdas di otaknya, tapi juga harus berkarakter, itu yang terpenting. Nah, kemudian berbasis riset ya, berbasis riset seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa riset-riset inilah yang kita berharap akan bisa menemukan kajian-kajian baru, teori-teori baru yang akan terus meningkatkan dalam pendidikan anak usia dini terutama. Itu Bu Ana. Luar biasa ya, semoga nanti lulusan mahasiswa di STIKIP Sabilah Muhtadin memang unggul, berkarakter dan berbasis. Iya, itu yang kita sangat harapkan Bu Ana. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian ingin tahu seperti apa sih STIKIP Sabilah Muhtadin, silakan kunjungi lokasinya, tepatnya di Malkon Temon. Iya, nah, kalau silakan berkunjung. Kalau ingin tahu lebih lanjut, silakan kunjungi websitenya di STIKIP Sabilah Muhtadin. Iya, oke. Oke, baik Bu, terima kasih waktunya dan terima kasih kita sudah sama-sama, sharing banyak sekali informasi yang sudah kita pelajari hari ini, dan saya juga senang sekali hari ini bisa berbicara dengan Bu Ana dan teman-teman semua. Dan saya juga berterima kasih teman-teman yang masih ada di channel ini, di podcast STIKIP Sabilah Muhtadin. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Ya, silakan Bu Ana, nanti kita bicara lagi boleh. Ya, nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya Bu ya. Oke, siap Bu Ana. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama.